Tapi lebih banyak kemana bisnisnya arahnya? Saya Kreatif banyak bukan? kreatif belakangan ini. Belakangan Oke. ini saya lagi ada satu talent sama megang di kreatifnya satu band lah. Oh ini apa? Jadi pegang ini kalau Di musik kreatifnya di kayak agency ya? Apa artis? ya kayak Artis gitu. management Iya, atau apa kayak gitu ya? PH kecil-kecilan lah Waduh. sama temen. Oh berarti kita Temennya Rio juga. temennya Rio. Berarti nanti abis ini kita bertiga bisa siapa aja ya? Kita Boleh. berkolaps Ria. Boleh, Jadi kita boleh. ketawa seru aja sih. Boleh. Tapi lebih kemana? Ke kreatifnya kah atau ke Saya ke bisnis? kreatifnya sih, Ke ke kreatif. kreatifnya. Karena bisnisnya udah mapan. Bisnisnya kebetulan memang ini si temen ini nerusin udah berjalan. Udah sebelumnya. berjalan. Lebih kemana? Ke arah mana? Saya ke AI kreatifnya sih, Oh. kreatif artificial intelligence-nya. Cuman sebenarnya saya di coffee, banyak di Coffee. coffee, ya kopi. Kopi. Sejarah kopi apa kopi? Kopi saya dulu pernah 2015 itu ngumpulin petani se-Indonesia untuk di apa namanya ya? Di training atau Iya, untuk iya. di Jadi dari mulai pasca panen sampai panennya bagaimana supaya menghasilkan kopi yang nikmat. Kurang lebihnya begitu. backgroundnya Backgroundnya apa pertanian namanya? atau enggak ya? Bukan. Enggak. Oh, Saya lompat-lompat tapi pencinta kopi. pencinta kopi mendadak. Dulunya nggak suka. Kok bisa? Ya gara-gara. Ini seru nih dengernya. Wah panjang ceritanya Bu. Nanti bisa Bikin ngelebihin. pendek aja. Bikin pendek aja. Bisa ngelebihin Rio nanti. Enggak, justru ini yang seru bagaimana dari yang tidak suka kopi ya Nggak suka. Bahkan nyium pun mual. sampai suka kopi. Sampai suka kopi. Nah, ceritanya beralihnya bagaimana itu? Beralihnya dari mulai ada satu kerjaan saya stop berhenti. Terus ya palu gada gitulah. Terus suatu ketika disamperin sama temennya istri lah ya, itu masih dulu pernah satu kantor sama istri. Terus mas ngapain lu di rumah aja, yuk ikut gua seminar. Saya nggak ngerti itu seminar apa. Begitu sampai tempatnya nggak taunya seminar kopi. Oh, Dan hari itu juga saya sama kawan beliau yang ngadain seminar tuh langsung suruh minum espresso double shot dan minum. dan minum. Rasanya? Dan saya menunggu keringat dingin dan mual, ternyata enggak. Itu yang saya tunggu. Dari situ oh enak nih. Habis itu seger. Terus kejadian yang kedua, sebenarnya sebelum itu tuh ada satu kejadian lagi. Waktu itu saya di Palu, Sulawesi apa ya, Palu Tenggara itu ya? Tengah apa Tengah, ya? tengah. Ya. Di sana pas ada project di sana, jauh sebelum ini sih. Cuman habis itu stop lagi, nggak dilanjut minum. Jadi waktu itu teman-teman, gue mau ada project nih di Palu, mungkin agak lama gitu. Orang-orang Sulawesi itu jangan nolak kalau lu ditawarin minum kopi. Betul. Kalau saya orang Sulawesi soalnya. Oh, siap. Salah gua ngomong. Langsung. Jadi abis itu bener suatu ketika saya ada ngontrak gitu di satu tempat lah, yang punya kontrakan tuh di gerbang, selalu jaga gerbang. Keluar masuk nggak akrab, lama-lama kan jamnya ketahuan kan, saya balik jam berapa, akhirnya dihadang. Bang lu mandi, abis itu kita ngopi bareng di sini. Mati gua kata saya gitu. Mati gua ngopi. Ini yang kedua tapi kan. Enggak, itu yang pertama. Oh, itu yang pertama. Itu yang justru yang mati pertama. loh. Oh iya, akhirnya mati Gitu. juga. Akhirnya udah taruh, belum sampai minum aja saya udah keringat dingin, udah apa namanya. Kenapa? Karena ada trauma. Maksudnya kok bisa? Nggak tahu dulu itu kenapa, cuman Pasti ada sesuatu yang maksudnya. ya tapi nggak aku tahu ya, nggak saya tahu ya, tapi apa gitu, cuman mual gitu aja sih, Mbak. Mual terus keringat dingin. Saya dulu malah punya prinsip gini, ini sekedar prinsip, mungkin jangan dibuat patokan atau ditiru lah dulu. Gaya-gayaannya gini, gue mending ngebir deh daripada ngopi dulunya. Itu ketahuan generasi mana tuh? Iya, generasi. Itu hampir mirip soalnya semua generasi zaman itu. Walaupun itu dilarang guys. Udah ketahuan soalnya. Sorry, aku minum aja dulu deh.
Sebelum lebih ketahuan. Karena generasi itu jawabannya begitu. Iya, jadi Mendingan gue ngebir aja lah, dan ngapain sih ngopi gitu. Karena zamannya dulu itu ngopi kayaknya kopi itu masih apa ya? konotasi Kayaknya tuh warkop. oma-oma Iya, dan oma-oma kelasnya atau kelas dulu tuh ya kelas. bukan aja. Padahal sekarang sih pingin banget punya warkop. Bagus loh, Tapi apalagi udah tahu banget. sekarang di rumah saya buka, ada di rumah namanya Omah. Boleh nyebut brandnya? Boleh. Omah Coffee. Omah. Omah Coffee. Oh. Gitu. Omah Ya Coffee. lumayan lah. Nah itu racikannya seperti kopi apa Aceh kah, yang tradisional atau? Ya dari mulai. Saya pencinta kopi loh. Ya, Saya asik. peminum Berarti kopi. cocok ngobrolnya. Iya. Jadi dari mulai manual brew sampai masinal sih. Oh, ini Akhirnya ketemu lah di acara seminar tuh ya, ketemu seseorang yang luar biasa. Beliau tuh sampai hari ini saya respect banget. Akhirnya saya diajarin tuh dari mulai pasca panen sampai peracikan kopi, jenis-jenis kopi. Di Indonesia itu mungkin ratusan bahkan jutaan kali jenis kopi itu. Dan sempet kita dulu dibantu sama Angkatan Darat untuk ngumpulin petani itu. Kan kita nggak mungkin kan di mana? Di gedung kah atau di di The Breeze perkebunannya? waktu itu, di di The mall. Breeze. Di The Breeze, iya The Breeze. Waktu itu tiba-tiba Wow. The Breeze jadi hijau semua. Kebetulan ada salah satu pejabat di Angkatan Darat itu yang suka ngopi juga lah, ya bisa dibilang penggemar kopi. Dan punya perkebunan kopi juga mungkin? Bukan, enggak? beliau ya? punya anak buah kan di Di mana-mana, daerah-daerah ya, gitu. ya. Jadi beliau tinggal satu militer bawa Satu kopi. satu petani. Jadi akhirnya ngumpul di The Breeze itu, kita kasih apalah namanya, ya wawasan tentang bagaimana panennya, bagaimana bagusnya sampai pengemasan begitu. Itu tahun 2000. Setelah pandemi ya? Sebelum 2016. Hasilnya apa setelah petani-petani ini dikumpulkan? Apakah ada? Hasilnya yang saya lihat kan, saya akhirnya berhenti di tengah jalan ya, tidak ikut berjuang lagi. Sayang sekali. Akhirnya yang saya lihat sekarang mulai petani itu udah mulai, ya nggak semua petani nggak benar, maksudnya bukan nggak benar siapa namanya dulu. Yang penting dulu itu apa? Kalau di batang kopi ini kan ada merah, hijau, ini itu main di root aja kan, sehingga kan rasa juga mempengaruhi beda. Dulu itu kita arahin petik merah lah istilahnya, terus processingnya ada was, ada semi was itu, terus fermentasi dan sebagainya. Cuman ada bidang-bidangnya sih sebenarnya, ada kayak Pak Rudi lah itu dulu yang banyak terjun. Nah dari situ yang saya lihat sekarang udah mulai itu sudah mulai petik merah. Jadi edukasinya ya, mengedukasi lah. Bukan kita sok tahu ya, tapi waktu itu mengedukasi yang, karena rencana kita dulu itu emang mau serius bisnis di bidang kopi, jadi pingin ngumpulin kopi yang berawal dari situ sih, berawal dari yang the best ya. Yang the best. Dari jutaan begitu, bagaimana kita tahu bahwa kopi dari daerah ini adalah yang paling bagus gitu? Betul. Ya kan, kemudian dikemasnya seperti apa dan Betul. Yang saya tahu sih kalau kemana-mana katanya kopi dari Indonesia itu ada di mana-mana di seluruh dunia ini. Dan mereka kaget kalau kopi enak itu dari Indonesia. Dari Indonesia. Karena ragamnya di Indonesia itu lebih kompleks dibanding kayak Brazil ya. Brazil ada kopi. Itu dia paling floral aja aftertaste-nya atau ya maaf ya, enggak. Akhirnya kan banyak yang sekarang lebih menguasai. Ya nggak apa-apa. Ini kan jadi istilahnya kayak kita belajar loh, ilmu itu kan kita simpen terus. Jadi lebih ragam. Ada satu pengalaman saya pribadi itu waktu itu dapat kopi dari daerah Rancakalong, Jawa Barat. Kopi ini diseduh tubruk enak, di espresso enak, tapi lebih enaknya di cold brew. Oh ya? Iya, di cold brew itu sampai keluar rasa ramnya. Oh ya? Betul, sampai orang nanya, ini lu campurin alkohol ya, gimana caranya nyampurin alkohol? Coba kasih contoh. Nah, tapi sekarang masih?
Sekarang cold brew, enggak, saya masih apa? Enggak, maksudnya jenis apa itu yang dari Jawa Barat? Rancakalong tuh harusnya Rancakalong masih ya, masih? harusnya masih ya. Harusnya masih. Nah kalau saya tanya misalnya, ya nggak apa-apa ya, Jawa Barat itu kan ada yang namanya kopi kupu-kupu, kemudian kopi apa lagi yang saya suka bawa di sini yang Jawa Barat itu Brandnya sih ya. ya itu brandnya, maksudnya brandnya. Biasanya dalam satu Jawa Barat tuh yang itu kayak Malabar. Banyak sih Bu, enggak. Banyak sih. Jadi- Dan rata-rata Jawa Barat Memang enak ya. memang enak. Saya tuh suka Jawa Barat, Bali. Kebetulan istri juga dari Bali. Jadi apa namanya, khas fruity-nya kalau di Bali itu banyak ke apa namanya, jeruk-jerukan ya. Gitu. Kalau di ini Nektar deh lebih ke, iya. lebih ke nektar. Kalau yang Jawa Barat itu lebih macam-macam lah. Kalau kau kenapa nggak Toraja ya? Soalnya di dunia itu orang taunya Toraja. Bold. Oh, Terlalu strong. that's what I like. Terlalu strong, makanya macam-macam orang suka kopi itu mau yang strong mau yang ini. Nah di Indonesia itu banyak pilihan. Oke. Dari yang dulu terkenalnya itu 1 cup itu waktu itu bisa sampai $150 itu apa, kopi Luwak bukan? luwak sih ya. Kopi luwak. Tapi sekarang kopi luwaknya juga udah nggak dalam tanda kutip luwak beneran ya. Luwaknya masih luwak beneran, cuman dulu kan luwak liar ya. Jadi kita hunting di kebun-kebun itu Mencari itunya, luwak. Nah, kotoran luwaknya yang sudah ada kopinya itu. Beda Nah sekarang nggak sih? di breeding. Beda nggak sih yang di breeding sama yang liar Pasti itu? beda. Enakan yang liar ya, Enakan karena yang itu liar. ada Dan prosesnya kan. ada prosesnya dan ya, kalau itu kan dia dipaksa. Kalau yang liar itu kan sebenarnya dia bukan, sepengetahuan saya itu dia tidak makan itu tiap saat ya. Jadi itu cuman kayak kita makan buah, Dessert aja gitu ya. dessert gitu. Sedangkan kalau di breed itu dia breed kan tiap dikasih saat itu. dikasih terus. Kasian ya. Ya, Enggak tapi juga emang ya. dia suka sih. Mana? Karena luarnya Iya, juga suka, suka. iya. Kalau yang liar tuh karena nggak ada pilihan, soalnya nggak Karena punya, iya. nggak dapet. Nah, kalau luwak yang liar itu dia bener-bener milih yang enak. Maksudnya yang matang Yang benar. matang bener. Kan yang diambil cerinya. Oh. Daging ini. Daging yang nutupin buahnya. Istilah kita cerinya kan. Oke, itu kayak apa ya, buah yang Ini sebenarnya kayak buah ceri. kayak buah ceri ya. Asam-asam manis gitu. Oh, itu yang diambil. Jadi kopi ini luar biasa loh Mbak. Uh-uh. Dari mulai akar, pohonnya, batang bahkan daunnya sampai ke bijinya kan, itu kan istilahnya Berguna. bijinya itu kita minum kan. Kalau biji kita itu kan minum bijinya sebenarnya. betul setuju. Itu luar biasa. Jadi berarti satu pohon itu Satu berguna pohon. semua, sama seperti kelapa ya. Kurang lebih ya. Iya. Ya, Hebat ya kita tuh, Indonesia itu Indonesia itu hebat ya. makmur banget. Nah, Jangan salah ngomong, makmur bangetnya itu. enggak, saya masih menikmatin ini Indonesia sebagai negara yang makmur. Sampai sekarang. Sampai sekarang dengan kapasitas saya ya. Lanjut. Kalau- Jangan provokasi. Enggak dengan kapasitas saya, makanya saya bilang kalau ada yang tidak setuju, wong ini kapasitas saya. Tapi memang masih Masih sih. enjoy, maksudnya Masih. masih menikmati kemakmuran itu ya. Masih. Apa yang membedakan kita merasa bahwa saya masih menikmati kok kemakmurannya Indonesia ini dibandingkan orang yang sekarang banyak yang aduh susah nih, aduh banyak adunya. Mungkin tuh tipikal sih ya, tipikal manusianya ya. Kalau saya Jangan bilang asal nerimo ya. bukan. Saya itu lebih kan saya ini tipikal orang yang mau belajar lah. Jadi dalam kondisi apapun, kalau emang harus banting setir. Dan itu kalau emang harus diputuskan segera, hari ini juga harus banting setir, yang ini lupakan, saya harus melangkah ke yang next step ini tadi. Tapi Itu berani ambil resiko berarti. Kan belum tentu yang diambil meninggalkan belum yang tentu, ini. Belum tentu. Kedepannya Belum bisa tentu. akan lebih baik gitu. Iya, belum tentu. Tapi saya selalu berpandangan bahwa
kalau ini saya teruskan dengan perhitungan ya, pastinya dengan perhitungan. Ini tingkat boncosnya, ya ini udah jelas kita udah di pinggir jurang nih gitu loh. Ini gue terusin ya gue ngeblangsat gitu. Jadi sama-sama ngeblangsat, yang mending saya ngerintis hal yang baru gitu loh. Walaupun kita nggak ngerti hasilnya, emang kita nggak akan pernah ngerti hasilnya. Kayak hari ini sih ketemu Mbak apa nggak ngerti? Saya nggak ngerti. Sama saya juga nggak ngerti. Apa ternyata kopi? Iya, akhirnya diceburin sama beliau itu di dunia dia juga tadi pernyanyian. Lucu juga dia tuh. Dia kok bisa nyanyi gitu nanti dulu. Nanti dulu yang nyanyi. Lebih interested yang kopi soalnya ini juga kan. Iya. Walaupun tapi ditinggalkan sekarang. Enggak, saya masih jalanin kalau masih kopi. jalanin. Masih Tapi kan kopi. untuk membuat kafe sendiri kan. Bukan kafe sih, tingkatnya masih ya di garasi rumah gitu. Tapi itu justru yang sekarang ini gini. Kalau zaman dulu gitu ya, pada saat kita minum kopi itu tidak terkenal karena Kopi dibilang terkenal. kelas bawah. Kenapa? Karena kita duduknya ngopi warkop, Sebenarnya bukan kelas bawah, Mbak. Enggak, jadi ya? kalau salah secara persepsi dong. bukan salah. Itu pandangan tuh boleh bebas. Ini balik lagi yang saya sempat baca itu. Jadi dulu sejarahnya itu Belanda bawa ke sini, bawa masuk kopi. Kita itu nggak boleh minum kopi, nggak boleh merasakan kopinya itu. I see. Jadi kalau orang-orang kita menurut sejarah ya yang saya baca juga itu dulu kalau pengen ngerasain kopi, daun kopinya itu direbus jadi kayak teh. Oh ya Allah. That's called kaskara kalau nggak salah. Kaskara. Kalau nggak salah kaskara ya. Kaskara itu apa antara dari cerinya atau dari daunnya itu. Jadi daun itu direbus kayak teh. Itu diminum. Rasanya saking orang-orang kita tuh pengen nikmatin itu lah, mungkin dari situ itu banyak orang kita yang nganggep ini barang mahal, ya kan. Terus kita juga karena waktu itu mungkin nggak tahu ya perekonomian, saya belum lahir juga waktu itu. jangan mancing dong. Jadi nggak enak. Oh nggak, marahnya bukan sini kalau nggak pakai begini tegang Pak. Tegang ya. Apalagi di depan. Enggak lah. Santai aja. Ya, terus akhirnya ya keterbatasan Iya. untuk minum kopi dan sebagainya, sehingga itu tadi daun atau cerinya yang direbus akhirnya. Ya. Enggak, karena waktu itu zamannya saya lah ya, bukan zamannya dirimu lah. Zamannya saya Ya itu beda kan 10 tahun lah kita. beda. Jangan ngomong gitu dong, ketahuan banget tar. Dan dicari ini. Ya kan beda 10 tahun kan bisa jadi kalau orang yang nyari, oh berarti kamu lebih tua kan gitu. Aman Pak. Enggak, tenang, kelihatan walaupun di kamera kan enggak pakai filter. Kalau ini kan pakai filter. Enggak, tapi kalau zamannya saya dulu selalu mungkin karena konotasi bahwa yang minum kopi itu adalah para pekerja-pekerja keras supaya melek gitu ya, terus kemudian semangat gitu para buruh segala macam. Ini zaman dulu ya, kita bicara zaman dulu banget. Nah baru belakangan ini kan bahwa kopi itu diangkat menjadi kepermukaan, menjadi sesuatu yang makanya ada kafe lah. Iya. Kemudian ya kan kita minum kayak sekarang tuh ada teh apa sih yang kita minum di teh kelas atas lah. Yang dulu di sini kan ada kafenya teh. Iya ada di sini. Situ, makanya saya juga di mana tuh ya? Pokoknya di jalan ini. Jalan sini ada. Itu ada kan yang masuk ke situ aja ngeri. Karena apa? Waduh, minum segelas teh. Waktu itu saya pernah masuk dan harganya ya kan ya. Tapi alhamdulillah sih pernah rasain. Tapi senggangannya kita pernah rasakan, pernah ngalamin gitu. Itu sampai dengan kopi. Tapi akhirnya berbalik kan? Betul. Berbalik kan, yang akhirnya orang mencari-cari kopi yang otentik dari daerah ini seperti apa sih, kayak kopi Aceh tuh. Wih. Aceh aja itu ada beberapa, ada Takengon, ada beberapa daerah sih penghasil kopi. Yang paling enak di mana tuh yang Aceh? Takengon sih. Takengon ya, berarti benar karena teman saya yang di Takengon tuh udah meninggal gara-gara COVID. Waktu itu pas COVID kebetulan ada saya sama beberapa teman-teman ada pesanan untuk ke Rusia. Terus akhirnya yang diterima itu kalau nggak salah ingat tuh saya dari situ. Terus udah lagi komunikasi tiba-tiba ya udah mau berangkat ke sana tuh gimana kemarin tuh lupa. Terus
ditelepon lagi nggak bisa, dengar kabar udah nggak ada. Oh ya ampun. Cuman waktu itu kayak gitu sih, Ya memang. detik-detik waktu itu jadi kayak perang senyap gitu sih kalau saya bilang. Kalau saya Hari ini pandemi, ketemu, besok bisa enggak gitu. kalau pandemi ini asal ini jangan bergetar aja. Kalau bergetar tuh udah deg-degannya Betul. lebih kenceng, padahal belum tentu. Cuman ya gitu, karena saking banyaknya mendengar si ini nggak ada loh, si itu ini dilarikan ke rumah, ya kayak gitu-gitulah. Maksudnya itu sesuatu Jangan sampai terjadi lagi. amit-amit ya, udah jangan lagi ya, nggak boleh ya. Nah, berarti pernah melakukan ini sampai dengan ekspor ya? Sempat. Kita ekspor. Sempat. Nah, apakah ekspor kopi ini sama dengan ekspor komoditas lainnya? Komoditas hampir sama. Seperti misalnya pala. Hampir sama. Dan bayarnya itu juga sama. Bayar sama. Maksudnya sama itu bagaimana? Jadi maksudnya ke buyer yang sama yang memang di sebelah sana itu yang Oh. mengimport Oh, itu bukan. selain Itu emang- kopi, oh, enggak, ya. Kopi enggak. khusus kopi. Waktu itu yang dilakukan Rusia itu kalau di sini itu kayak HIPMI-nya sini lah, kayak HIPMI-nya sini, himpunan pengusaha mudanya sini, tapi itu dari Di sana, Rusia dari sana. Sampai sekarang masih terus. Enggak juga, karena perang. Karena perang sama. Perang. Udah enggak lagi. Tapi apa yang memutuskan untuk keluar dari perkopian sih? Enggak Kalau keluar. boleh tahu, enggak keluar. Sampai sekarang Sampai masih. sekarang masih. Tapi Masih. melatih para petani segala macam Oh, itu sudah lama. Sudah nggak mau lagi, bukannya exciting ya? Bukan nggak mau sih, cuman waktu itu timnya ya karena satu dan lain hal lah harus akhirnya fokus ke dunianya masing-masing. Tapi nggak ada yang dunia gelap sih. Ya, bagus lah kalau gitu. Kalau akhirnya masuk ke dunia film, akhirnya masuk ke dunia kreatif gitu. Atau sebelum itu malah buka kopi yang di rumah ya? Lu nggak. Jadi ini lewat ini banyak banget ya? Waduh, Begini ya? Aduh, Udah pokoknya nggak usah saya tuh diceritain lah ya. misterius gitu, kalau diceritain, wah saya terbongkar, terus nggak habis-habis, kesian masnya juga. Oh iya. Gimana kalau kita 24 jam pasang kamera dia bercerita aja ya? Tapi apa yang membuat kita atau membuat apa saya panggilnya Mas Kamal ya, itu setiap kali jatuh bangkit kembali, apa yang membuat kok bisa bangkit kembali berkali-kali gitu? Siapa lagi yang mau iniin diri kita kalau nggak diri kita sendiri sih, saya mikirnya gitu. Terus sudah itu aja bangkit ya, kadang kita anggap perfect tapi di mata orang lain belum tentu perfect. Jadi pokoknya intinya semangat. Ini gagal, masih banyak jalan menuju ke Roma. Itu aja sih, sesimpel itu. Tapi kerja keras banget ya? Bisa dibilang gitu, tapi sebagian orang bilang nyantai banget hidup saya. Jadi saya nggak ngerti, jadi ya udah ngalir aja sih sebenarnya. Tidak diperlihatkan? Nggak diperlihatkan. Jadi berarti single fighter sendiri dong, nggak ada yang bersama partner atau? Enggak. Ya pernah ada beberapa kali sampai usaha pembangkit juga pernah terus. Pertanyaannya Mas, setelah coba berkali-kali, kenapa kok bisa jatuh terus? So tahu juga saya ya. Tapi saya kepengen tahu juga gitu loh. Wah, Mbak aja Kira-kira pengen tahu, apalagi saya. Bener. Enggak, maksudnya gini loh. Ini kan bisa menjadi satu pengalaman bagi kita ya. Betul. Kenapa sih? Mungkin banyak hal yang saya itu sebenarnya yaitu tadi banting setir yang bidang-bidang yang tidak terlalu membidangin kan. Jadi hari itu saya banting setir dan hari itu saya harus menggelutin itu, dan hari itu juga saya belajar tentang itu. Tapi tidak ada karena faktor ketiga gitu atau faktor keempat? Enggak sih. Saya belum ketemu itu sih. Maksudnya faktor ketiga, faktor keempat. Ya, maksudnya faktor dari luar dari. Jadi ini kan berarti kan bergelut dengan diri sendiri lah, ya kan. Tapi ada faktor dari luar, di luar lingkungan kita, apa itu baik orang atau lingkungan atau apa? Kalau itu ada sih, tapi enggak dominan kayak umpamanya kita ada satu usaha saya dulu jatuh karena emang outstanding saya di sana terlalu gede gitu kan. Sananya bayarnya mundur-mundur, ini sedangkan operasionalnya harian gitu-gitu. Di antaranya itu. Jadi
manajemen kita manage benar-benar istilahnya. Kalau kalau apa namanya, kalau sampai yang ya sebenarnya faktor pihak ketiganya faktor normal sih, bukan faktor yang ribut atau Jadi apa. sebenarnya ini lebih ke operasional ya. Operasional. Lebih jadi apa yang kita lakukan setiap kali itu secara manajemen memang kita udah manage sedemikian rupanya. Sedemikian rupa. Hanya Sama hanya kadang-kadang satu sih prinsip, ah, berawal dari prinsipnya sama, ini sama, begitu di tengah jalan ya kan sama. Ya Mbak ketemu saya sekarang, saya ketemu Mbak sekarang kan belum ngerti kan. Belum ngerti. masih Bagaimana saya, bagaimana Mbak gini lah. Begitu di pertengahan jalan kok bisa begini. kok begini gitu lah. Sering-seringnya saya yang daripada nanti saya stres mumet dan ini, ya udah yang saya mundur. Oh, ya itulah faktor itu. Faktor itu Sebenarnya juga. faktor itu. Jadi ada dulu yang sama keluarga juga gitu, bisnis keluarga juga gitu. Gue daripada ribut sama Keluarga. kakak apa sepupu gini-gini, ya mending saya mundur. Ini terusin. Berarti hatinya terlalu baik. Begini, bisnis itu bukan yang kita tidak boleh baik. Betul. Ada satu keteguhan prinsip yang kita pegang, yang mengalah satu hal ya. Betul, Mengalah itu betul. satu hal, tapi ada sesuatu yang harus kita pegang yang tidak boleh ngalah gitu kalau kita benar. Kalau kita anggap kita benar gitu. Sebenarnya iya, cuman saya itu tipikal buat apa sih ribut-ribut? Takutnya nanti saya apa namanya bikin ribut, sayanya hilaf, ya saya manusia biasa. Takutnya hilaf malah di luar kapasitas saya Jadi negatif ya. jadi negatif. Ya udah, ya kebanyakan sih akhirnya oh iya ya. Baru berasanya setelah lu nggak ada di sini kok begini ya. Jadi oke, I see. Jadi tidak melulu memperlihatkan, walaupun mereka akhirnya tahu Ya, bahwa dengan kita tinggalkan itu mereka tahu peran kita tuh seperti apa. Betul. Jadi waktu kita di situ tidak diapresiasi lah, boleh dibilang, atau dianggap remeh atau underestimate gitu ya. Ibaratnya saya tahu Rio mau ke sini, ada ini urusannya tentang Bimber yang kita kelola ini, terus saya nggak diajak, ya udah. Saya ikut dong yuk ini ya. Enggak gitu. Jadi bukan tipenya seperti itu ya. Tapi kan kalau dalam bisnis kan harus ada kayak gitunya. Iya, kalau emang sudah diajak, ayo tempur. Kalau tidak diajak misalnya kita Buat bisa apa? Mbak punya bisnis sekarang. Saya tahu bisnisnya Mbak. Wah, saya tertarik, bahkan tertarik gitu. Datang nggak ke sini? Terus ya buktinya Tanpa datang. dipanggil. Enggak, kalau tidak dipanggil ya. Kalau tidak, ini kan contoh. Kalau tidak dipanggil, datang nggak? Nah, kan Setelah kalau tahu- saya tahu datang itu kalau kita kenal dulu ya. Kita kenal dulu ya mungkin datang. Tapi kalau udah datang, saya bukan tipikal yang Mbak tolong saya dong, saya lagi kayak gini. Ya itu ada plus minusnya. Ya ada plus minusnya. Sifat begini ada plus minusnya. Satu, yang tadi itu, jadi tidak ribut, tidak apa, ya sudahlah, Ya sudahlah. kita mengalah ya. Tapi kan maksudnya dalam hidup itu kan tidak selalu mengalah, karena mengalah itu kan orang konotasinya mengalah itu karena kita salah. Biasanya begitu ya. Iya kan? Saya juga sering dengar, lu punya masalah apa sih sama dia gitu. Tapi giliran saya mau cerita, lalu buat apa denger cerita saya juga nggak ngerti masalahnya. Iya. Gitu. Dan saya bukan tipikal orang yang suka curhat sih.